Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Rubarpot. Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Wah, ketemu lagi ya di podcast yang paling seru karena hanya ada di Rubarpot. Pemirsa itu bisa tahu pengetahuan dan ilmu yang langsung disampaikan oleh para dosen Politeknik NSC Surabaya ataupun para praktisi yang biasanya sharing nih terkait di dunia kerja ataupun terkait tentang interpersonal skill. Nah, seru banget kan? Makanya pantengin terus dong Rubarpot di channel YouTube Politeknik NSC Surabaya. Nah, tamu kita malam ini siapa ya? Pasti penasaran. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan informasi terkait beasiswa. Wah, kalau sudah dengar kata beasiswa nih, beasiswa apa sih? Jadi di Politeknik NSC Surabaya terdapat 2 beasiswa, yaitu beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan beasiswa IDUKA. Apa sih itu beasiswanya? Kalau beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar ini khusus ada di kelas ganjil ya pemirsa, dan biasanya diperuntukkan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau beasiswa IDUKA sendiri itu adalah beasiswa 50% pembiayaan untuk kuliah di Politeknik NSC Surabaya seluruh program studi. Apa aja syarat dan ketentuannya? Langsung saja cek di sini ya. Nah, atau bingung nih terkait apa aja sih yang perlu dipersiapkan administrasi untuk beasiswa KIP ataupun beasiswa IDUKA, terutama bagi yang sudah bekerja nih ya, pasti harus mengikuti beasiswa IDUKA. Kalau bingung langsung saja WhatsApp di nomor di bawah ini. Nanti akan dibantu oleh admin Politeknik NSC Surabaya yang akan setia menjawab semua WhatsApp pemirsa. Nah, langsung saja malam ini kita kedatangan tamu spesial. Wah, ini susah banget ini saya untuk bikin janji dengan beliau. Jadi beliau adalah salah satu dosen dan doktor ya di Politeknik NSC Surabaya, dan beliau dosen D3 Administrasi Bisnis. Temanya kali ini juga cukup keren lah karena masih berhubungan dengan dunia kerja. Tema kali ini adalah well-being di tempat kerja atau di dunia kerja. Langsung saja kita sambut malam ini Ibu Dr. Siti Mahmudah. Nah, langsung saja Ibu Doktor ya ini Bu. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu malam ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Anke sudah menginvite di acara Rubarpot malam ini. Siap. Nah, mungkin bagi pemirsa yang alumni Politeknik NSC Surabaya pasti sudah kenal Ibu ya? Oh tentu, karena saya insya Allah kalau sekarang paling lama ya di NSC karena sejak tahun 2000. Kalau sekarang udah 4 berarti sudah 24 tahun saya di Politeknik NSC Surabaya. 24 tahun itu sudah bisa jadi manajer loh kalau anak dari kecil ya. Keren sekali Bu, pengabdiannya di Politeknik NSC Surabaya. Nah, boleh cerita nggak nih Bu? Bagaimana dulu ceritanya bisa terinspirasi menjadi dokter nih Bu. Nah, karena memang baru kali ini nih pemirsa saya mengundang Ibu dokter nih. Bisa ceritakan Bu prosesnya? Bicara S3, sebenarnya dulu awalnya iseng ya. Oh, iseng? Karena pada saat itu saya kan masuk NSC 2000, kemudian sudah 2010. Kok saya 10 tahun kayaknya nggak ada perkembangan ya istilahnya keilmuan. Kangen pengen sekolah lagi, iseng-iseng daftar sekolah ya. Jadi dengan teman-teman, ayo kita daftar kuliah ya. Karena kan kita juga ada informasi bahwa kebijakan Dikti itu ada perubahan. Nanti di tahun 2023 itu sekian persen harus sudah doktor. Oh ya. Gitu ya. Kalau kebijakan S2 itu kan sudah lama, sejak saya kuliah di S1 itu di akhir-akhir semester, saya semester 7 itu udah ada kebijakan bahwa untuk menjadi dosen itu harus S2. Sehingga pada saat itu saya juga langsung dari S1 langsung
naik S2, jadi fresh graduate. Jadi kalau diantara dengan teman-teman kuliah itu saya yang paling muda istilahnya, junior pada saat itu tahun 97. Nah karena sudah 10 tahun kok gini-gini aja, terus pengen kuliah lagi iseng-iseng daftar yuk gitu ya sama teman-teman. Ada yang daftar di ITS, di S2 ITS, ada yang S3 Brawijaya, dan saya ngambil di UNER. S3-nya ya? S3-nya, karena kan sudah 2 kali kan di Brawijaya, dan sama suami juga tidak diizinkan kalau di Brawijaya, jauh. Waktu itu masih ada Lapindo, nanti capek lah. Oh iya, belum ada jalan tol. Belum ada ya, sehingga oke, pilih yang deket aja di UNER. Nah, alhamdulillah, qadarulahnya diterima juga itu loh. Terus karena waktu itu pengennya S3 itu dengan beasiswa juga ya, jadi saya aplikasi untuk BPPS waktu itu, beasiswa BPPS. BPPS ya. Itu beasiswa apa nih? Beasiswa dalam negeri untuk dosen. Ya. Oh gitu ya, ada ya? Ya kalau sekarang kan BPPDN. Gitu. BPPS. Nah, kemudian kalau di UNER itu agak berbeda dengan Brawijaya. Kalau Brawijaya itu pengumuman beasiswa dulu baru daftar ulang. Oke. Nah, kalau di UNER daftar ulang dulu baru ada pengumuman beasiswa. Nah, ini pada saat kita sudah daftar ulang ada pengumuman ya. Nah, ternyata BPPS-nya nggak diterima. Saya langsung ke departemen, ke ruangan, karena suami saya kan di UNER ya, langsung ke Fakultas Ekonomi and Bisnis. Nah, ini gimana Kak? Saya nggak diterima itu, lanjut atau mundur? Lah, emangnya enak langsung mundur, sudah bayar 23 juta loh ya. Daftar ulang itu 23.600.000-an. Zaman tahun berapa tuh? Tahun 2010. Loh ya, banyak banget tuh pemirsa ya. Masa kita mau mundur? Udah lanjut, tapi dengan syarat kamu harus bisa ini Serdosnya harus lulus. Oke. Sertifikasi dosen. Waktu itu kan masih awal Serdos, dan syarat Serdos waktu itu harus lektor kepala. Wah. Nah, itu susah juga lektor kepala, sehingga saat tahun 2008 itu mencapai lektor. Ya. Kemudian 1,5 tahun 2010 awal ya, itu saya mengajukan lagi untuk lektor kepala karena untuk mengejar sertifikasi dosen. Gitu. Saat saya pulang dari haji tanggal 19 Oktober ternyata sudah lewat. Saya telepon ke Kopertis, Bu, ini bisa nggak? Oh, nggak bisa Bu, data sudah kami kirim ke Jakarta. Karena waktu itu masih offline ya, istilahnya nggak seperti sekarang. Ya Ibu ikut yang baru aja, karena SK lektor kepalanya sudah turun. Waktu itu kan ada perubahan dari lektor kepala, boleh ke lektor, bisa Serdos. Nanti pakai yang LK, kumnya lebih tinggi. Nah itu alhamdulillah di tahun pertama ketika S3 itu ya kita biaya sendiri. Ya. Alhamdulillah di tahun kedua saya mengajukan lagi ongoing untuk beasiswanya. Dan diterima? Alhamdulillah diterima pakai pagunya UNER. Pagunya UNER. Ya kembali lagi kolaborasi ya. Betul. Jadi, karena misalnya kalau di negeri itu ada pagu tersendiri dan ada yang tidak dimanfaatkan karena tidak terpenuhi kuota, daripada dikembalikan ke Jakarta ya kita ambil saja ya. Karena waktu itu saya dengan teman yang dari Widya Mandala, kamu mau kemana Kak? Mau ngambil yang alokasi Kopertis atau alokasi UNER? Saya alokasi UNER aja karena saya nggak punya link di Kopertis, apalagi di Jakarta. Saya ambil di UNER aja yang ada linknya kan. Alhamdulillah diterima dan Serdosnya juga lulus. Alhamdulillah. Nah, jadi takdir Allah itu pasti yang terbaik. Ini harus selalu khusnudzon. Awalnya iseng kuliah, biaya sendiri, akhirnya Serdos juga bisa diterima, lulus Serdos, kemudian beasiswa ongoing juga kita terima. Nah, kembali lagi bahwa kunci bahwa ketika kita mengambil studi S3 itu meskipun awalnya iseng-iseng ya, saya juga belum siap. Ini mau nulis apa ya? Benar. Mau penelitian apa? Waktu daftar itu di interview sama para guru besar ya, yang interview waktu itu sekarang sudah almarhum ya, almarhum Prof. Anis sama Prof. Effendi. Kamu kira-kira nanti mau nulis apa? Gitu ya. Jadi waktu itu saya menggabungkan penelitian-penelitian yang sudah ada, saya rangkum-rangkum jadi satu ya. Jadi belum terbentuk. Pokoknya ada proposal yang kita kumpulkan saat itu. Nanti dipikir belakang. Saat kuliah kan bisa jadi muncul ide baru ya. Jadi kembali lagi bahwa ketika kita sudah masuk istilahnya, karena masuk S3 itu kayak apa sih, saya juga penasaran. Betul. Banyak ya,
sekolah gak lulus gitu ya. Wah ini kadang masuk harus bisa keluar ya. Ibaratnya kita masuk ke hutan, jangan sampai nanti tidak tahu jalan keluar ya. Jadi ya butuh komitmen di situ. Komitmen ya. Jadi karena kita sudah masuk punya tujuan, kenapa kita harus studi di S3? Ya kita harus on the track, harus komitmen bahwa disiplin, kemudian tanggung jawab, belajar, karena semua itu proses. Tantangan apapun yang ada di dalam itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi kita nggak boleh putus asa. Bisa kadang nemui dosen susah, dosennya banyak janji, pergi kemana ya. Nah, yaitu kita harus tetap disiplin dan berprasangka positif. Wah, itu positive thinking ya, pemirsa. Kepada semua dosen-dosennya ada, kadang-kadang tanya, teman-teman saya kalau tanya, Kak gimana kamu? Ya kuncinya satu, kita harus prasangka positif, husnudon. Karena apa yang kita prasangka itu akan yang terjadi. Sampai teman, kalau tanya dosen-dosen jangan ke kakak, mesti ngomongnya baik semua. Ya. Semua dosen baik, iya semua dosen baik. Ya. Betul. Jadi alhamdulillah itu ya lancar-lancar saja ya. Ketika ketemu promotor, co-promotor itu ya, bahkan promotor, ayo kapan kamu mau maju ujian? Jadi saya sendiri yang merasa kalau ketika menulis riset itu belum, saya merasa ini 80% perfect lah. Saya tidak berani maju sampai dicari. Ini mana ini Mbak Muda kok nggak datang nih kemana? Tapi kalau sudah datang minggu depan ya ujian. Ya. Jadi kalau sudah maju itu nggak berkali-kali bimbingan tuh, 1-2 kali sudah. Ini minggu depan ujian, sampai promotor yang nelpon bagian administrasi yang mendaftarkan. Ini kesebar kalau itu di UNER itu namanya ada sekretariat bersama. Betul. Nah, nanti tendik yang disebar telepon, Mas Udin, minggu depan jadwal kosong ujian tanggal berapa hari? Dari apa jam berapa? Jadi bukan saya yang ngitung. Ya nanti kamu langsung serahkan naskahnya ya ke sekber ya, seperti itu ya. Jadi dengan hubungan yang berarti kan komitmen, kolaborasi itu dalam arti kita hubungan yang baik dengan siapapun ya, itu sehingga akan memudahkan kita ya. Akhirnya lulus ujiannya tahun berapa nih Bu Mahmuda? Ya, saya lulus ujian di 2017, jadi 6 tahun ya, jadi sama dengan kuliah SD. Jadi lihat ada yang 7 tahun, 6,5 tahun itu. Jadi apa sih ya? Nah, kenapa kok lama? Sebenarnya bukan faktor akademis kalau saya itu. Ya. Jadi waktu itu memang ada program saya pribadi. Kita harus dengan program bayi tabung waktu itu. Sehingga jadi harus memang bed rest dan 1,5 tahun saya tidak pegang disertasi hanya paling mendownload, mencari bahan gitu ya. Ya sehingga ini nggak fokus ke sini karena kan nggak boleh stres kata dokternya waktu itu nih pemirsa. Jadi kalau secara akademis ya itu bagian dari proses belajar, saya anggap ya fine saja sehingga alhamdulillah semuanya dimudahkan sampai ujian sidang terbuka. Nah, tuh pemirsa. Ternyata ya jalan untuk mau sekolah S3 ini ya kalau dibilang mudah, dibilang susah. Yang penting tadi komitmen, kolaborasi dan positive thinking nih ya. Lagi satu doa. Doa, jangan lupa. Jangan lupa doa karena semua itu adalah karunia dari Allah. Nah, tuh kan. Iya, terima kasih. Harus terus semua itu diikuti dengan doa. Betul. Dan tadi kalau pemirsa menyimak ya, ada tadi beliau bercerita ada lektor kepala. Jadi sebenarnya itu adalah jenjang untuk karir dosen Bu Mahmuda ya. Jadi ada yang paling di bawah adalah tenaga pengajar, kemudian ada asisten ahli, lektor kepala, dan ini yang paling keren yang terakhir ini. Apa ini Bu Mahmuda? Guru besar, bukan berarti orangnya harus besar. Tetapi guru besar ini sudah penelitian, pengabdiannya dan pengajarannya sudah mencapai KUM. KUM ini istilahnya adalah nilai yang memang harus dikumpulkan oleh para dosen untuk mencapai menjadi guru besar atau yang sering kita sebut profesor ya? Iya, profesor. Nah, gitu ya. Jadi yang pemirsa nih bagi yang pingin jadi dosen ini adalah profesi seumur hidup ya pemirsa. Beda dengan di dunia kerja yang mungkin ya kita jadi staff 1 tahun depan bisa jadi manajer. Kalau nanti kinerjanya buruk bisa jadi staff lagi. Kalau di dosen tidak.
kalau kita tadi komitmen, kolaborasi, doa dan selalu positive thinking, kita bisa menjajaki menjadi guru besar ya. Gitu ya Bu Mahmuda. Wah, keren banget nih. Terima kasih Bu Mahmuda pengalamannya ya. Tapi semoga yang sudah S2 dan mau S3 melihat podcast ini, ya saya harus maju terus gitu ya. Kamu khawatir dulu. Sebenarnya kalau dipikir gampang-gampang. Ya, jangan dipikir wah susah nanti nggak lulus. Pokoknya kalau sudah masuk harus bisa keluar itu ya. Betul. Nah, seperti tema yang tadi di awal, kita akan membahas tentang well-being di dunia kerja. Sebenarnya kalau menurut Bu Mahmuda nih yang sudah 24 tahun menangani mahasiswa, apalagi mahasiswa Politeknik NSC, yang notabene adalah mahasiswa sambil kerja ya, Bu Mahmuda. Itu sebenarnya apa sih well-being ini, Bu Mahmuda? Untuk mahasiswa ya. Jadi kalau kita bicara well-being sendiri itu singkatnya adalah kesejahteraan. Nah, orang kalau merasa sejahtera itu kan akan happy, bahagia. Kalau di dunia kerja itu kondisi di mana seseorang itu merasa sehat secara fisik, mental maupun sosial itu kalau di tempat kerja. Sehingga well-being sendiri itu kita bagi jadi 3, kesejahteraan fisik, kesejahteraan mental, dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan fisik itu misalkan lingkungan kerja yang nyaman, kemudian pencahayaan, kemudian sirkulasi udara, itu termasuk di kesehatan fisik. Dan mungkin ada faktor lain pendukung, misalkan ada asuransi kesehatan, fasilitas olahraga, gym, dan lain-lain. Nah, ketika bicara kesehatan mental, berarti itu tidak stres. Wah, di tempat kerja mana Bu Mahmuda yang tidak stres? Stres sendiri kita bisa mengerti ada 2, ada distress, ada eustress. Oh gitu. Dalam arti yang stres itu adalah stres yang distress. Distress. Kalau distress itu adalah stres yang tekanan atau yang mengakibatkan seseorang itu menjadi demotivasi. Tidak termotivasi lagi, aras-arasen. Aras-arasen. Ya, jadi kalau bahasa Jawanya aras-arasen, nggak semangat ya, kerja nggak semangat. Bahkan bisa sampai depresi. Nah, kalau ini keberlanjutan bisa jadi karyawan ataupun mungkin kalau di mahasiswa mungkin dia mau aku DO aja, tak keluar saja. Itu kalau mahasiswa ya. Males lanjutin kuliah. Benar-benar. Kalau karyawan misalnya absensinya tinggi, keinginan untuk meninggalkan perusahaan. Karena kan udah nggak nyaman lah. Nah, kemudian kesejahteraan sosial itu dalam rangka bagaimana hubungan kita dengan rekan kerja, atasan, bawahan. Jadi lingkungan ini menjadi harmoni karena hubungan kita dengan sesama rekan kerja itu menjadi baik. Ya, sehingga kalau kita hubungan baik itu kan enak ya. Betul. Dimanapun, tidak hanya di tempat kerja, di kampung ya, di masyarakat kalau hubungan dengan tetangga itu baik, itu hidup itu indah itu. Wah, tuh kan, makanya selalu berhubungan baik lah ya dengan sesama manusia ya. Mahmuda. Oh jadi, nah ada nggak sih Bu Mahmuda aspek-aspek penting yang mempengaruhi itu tadi ya kesejahteraan fisik, mental dan sosial gitu yang tadi. Betul. Jadi aspek penting tadi kalau di kesejahteraan fisik, kalau di tempat kerja ya berarti ini butuhnya dukungan dari manajemen. Ya. Kan di manajemen sudah ada kebijakan, ada peraturan karyawan gitu ya. Bahwa karyawan tuh mendapatkan asuransi kesehatan atau menggunakan tunjangan hari tua, kemudian gaji kan itu gym, tempat atau fasilitas olahraga. Daycare juga kadang tuh daycare anak bagi para pekerja wanita. Karyawan-karyawan yang muda itu yang masih punya anak-anak kecil itu aman gitu ya. Betul. Jadi, kita bekerja itu enggak mikir, waduh anakku gimana ya. Nanti di jam-jam istirahat sehingga bisa dijenguk, oh sudah aman anak saya gitu ya. Dan ini sudah banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan, sehingga bukan di perbankan, kemudian di perguruan tinggi ataupun di dunia usaha, dan ini sudah banyak yang memfasilitasi adanya daycare untuk anak-anak mereka. Itu terkait dengan visi. Ya. Kalau mental, orang itu kalau secara mental pengen bahagia itu apa ya? Dia kan nggak kepikiran gitu ya. Jadi beban kerja itu diatur sedemikian rupa sehingga tetap ada keseimbangan antara kehidupannya dengan
kerjanya Oke. atau work life balance istilahnya. Oh, work life balance Keseimbangan pemirsa. dalam kerja dan pribadi. Iya. Nah, ini ditata sebagai rupa. Meskipun nanti diberikan beban kerja yang tinggi, ya bagaimana perusahaan tetap nanti secara sosial, nanti yang kesejahteraan sosial ini saling mendukung ya. Jadi ini juga pernah kita lakukan penelitian di mahasiswa kita ya terkait dengan dia mengasumsikan, awalnya mengasumsikan, Bu, di tempat kerja saya kan, karena mahasiswa prodi administrasi kan banyak yang kuliah sambil bekerja. Saya asumsikan kan saya itu beban kerjanya tinggi, Bu. Dan teman-teman tuh pada ngeluh kayaknya, aduh, masa ini targetnya terlalu tinggi karena itu di konveksi ya, biasanya ada harus produksinya sekian, ya, harus segera dikirim, sehingga sampai kadang lembur di hari Sabtu dan Minggu. Dia mengasumsikan, wah ini paling kinerjanya menurun. Ternyata enggak. Setelah diteliti, dampak ini beban kerja yang tinggi overload itu justru meningkatkan kinerja. Nah, ya kan biasanya kalau beban kerja tinggi kan asumsinya ini kinerjanya menurun. Nah, kembali lagi kita tanya-tanya lebih lanjut dalam dari hasil kuesioner, isian dan wawancara. Meskipun beban kerja tinggi ini karena di manajemen itu selalu memberikan hal-hal kecil seperti pengakuan, penghargaan, ucapan terima kasih. Kadang gitu kalau sudah tingkat produksinya itu memenuhi dan ada income, pendapatannya ini kasih bonus. Jadi meskipun beban kerjanya tinggi, ini justru meningkatkan kinerja. Kembali lagi, itu semua kan adalah well-being. Ya, kalau sejahtera, mereka sejahtera, meskipun ini nggak akan menurunkan kinerjanya. Nah, begitu pemirsa. Kalau ini tamunya ini dokter ya. Jadi ada penelitian nih yang mensupport terkait materi kita kali ini. Seru nih Bu Muda. Nah, terus habis itu dari penelitian itu Bu Muda berarti kan memang banyak faktor ya yang mempengaruhi bahwa belum tentu orang itu dalam kondisi tertekan itu akan resign gitu kan, belum tentu ya. Karena ternyata ada faktor-faktor yang bisa mensupport, jadi mereka rela meluangkan waktunya Sabtu Minggu untuk bekerja. Lagi kalau orang itu sudah sejahtera, merasa happy, itu kan melakukan segala itu dengan senang hati. Benar. Kalau saya itu biasanya dengan lakukanlah semuanya dengan cinta. Wah, cinta. Kalau dengan cinta itu nggak ada yang berat gitu loh, karena seneng ya melakukan misalkan harus produksinya tingkatnya tinggi, harus dipenuhi, oke saja. Sama dengan kita sebagai dosen juga gitu. Dituntut PKD, ngajar, penelitian, pengabdian, tridharma. Ya, kalau kita happy, bahagia, enggak apa-apa, biasa saja. Yang penting kita bisa manajemen waktu dengan baik. Kapan harus menyelesaikan ini. Jadi kalau saya pribadi itu biasanya meskipun membuat thing to do today. Gitu ya. Apa ya yang harus saya lakukan, kerjakan minggu ini, bulan ini targetnya harus selesai. Jika kita bisa mengatur mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak, ya yang mendesak nanti didahulukan. Ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak. Ya, tinggal satu tadi Bu Muda, kesejahteraan sosial. Ini aspeknya apa nih yang mempengaruhi? Kalau kesejahteraan sosial di sini adalah tadi kembali lagi Pak, lingkungan kerja kita harus harmoni. Sehingga ada kolaborasi, kerjasama tim, baik tadi dengan sejawat, dengan atasan, dengan bawahan, itu harus harmoni. Tidak ada rasa hil atau kalau bahasa ini hil itu tidak percaya atau seudon ya. Keraguan. Jadi sudah kalau ada sesuatu masalah dibicarakan bersama. Keterbukaan ya. Jadi tidak perlu akhirnya nanti kalau dendam ya. Tahu dendam itu apa ya? Dipendam sendiri nih, dipendam sendiri. Akhirnya menjadi stres kan. Pendam sendiri solusinya gimana? Bos aku tak keluar saja. Itu bukan solusi. Dalam lingkungan kerja itu tidak ada yang namanya tidak ada konflik. Jadi meskipun ada tekanan menjadi stres tadi. Tekanan yang bisa membangkitkan semangat kita tetap untuk bekerja yang terbaik. Kalau bahasa anak sekarang nih Bu Muda adalah overthinking. Itu mikir-mikir sendiri, cari-cari solusi sendiri. Tapi nggak mau ngomong ini. Gitu. Ya, jadi dari aspek ini tadi ya Bu Muda berarti memang kalau ditarik garis lurus ini pentingnya well-being di dalam dunia kerja ini apa sih Bu Muda pentingnya? Ya sangat penting lah ya Bu Angka. Karena apa? Tadi kalau orang itu merasa tertekan dan lingkungan kerjanya tidak mendukung,
otomatis kan nggak kerasan. Oh, nggak nih. kerasan. Akhirnya akan menimbulkan burnout atau kelelahan emosi mental ya, yang pada akhirnya nanti bisa mendorong pada tingkat absensi yang tinggi dan turnover. Jadi perpindahan apa ini karyawan ya, keluar masuk itu. Nah, dengan well-being ini kan diharapkan ini bisa mencegah jangan sampai tingkat turnover itu tinggi. Nah, di samping itu ketika karyawan merasa bahagia, sejahtera, itu kinerjanya akan meningkat, dia akan merasa puas, produktivitasnya lebih tinggi. Ya. Dan akhirnya loyal. Akhirnya punya loyalitas yang tidak akan loyal. Saya kan 24 tahun. Mungkin membayangkan, kamu itu sudah dokter kok nggak pindah sih? Nah, benar. Sejak saya masih kuliah ditawar, ayo Bu pindah, dan enggak lah. Ya, karena bagaimanapun saya dibesarkan NSC. Gitu. Masa mereka mau terima saya ketika sudah jadi gitu ya. Waktu dulu saya belum jadi, nggak mau. Nah, saya tuh punya impian gimana sih meskipun kalau Peter F. Drucker kan small is beautiful, big is wonderful. Saya bilang NSC itu kecil, tapi saya pengen small is beautiful, kecil tapi indah ya. Jadi kita bisa ini ya Bu Mahmuda, kita ini adalah ikan besar di kolam kecil gitu ya Bu Mahmuda ya. Karena Bu Mahmuda ini juga salah satu asesor internal BKD para dosen juga nih ya di Politeknik NSC Surabaya. Kita tanpa beliau nih kayaknya dosen-dosen ini wah gimana nih. Gitu ya Bu Mahmuda ya. Wah, jadi memang sangat penting. Nah, bisa nggak ya Bu Mahmuda memberikan informasi atau saran nih kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan well-being di dunia kerja. Jadi agar kesejahteraan fisik, mental, dan sosial itu bisa sinkron gitu ya, Bu Mahmuda. Mungkin bisa kasih tips atau menurut penelitian yang di mana gitu Bu Mahmuda. Jadi dan sebenarnya saya sudah punya tulisan juga terkait dari gitu ya. Jadi nanti bisa dicek di Buletin NSC Media edisi Juli 2024. Wah, itu dan ada akhirnya juga banyak yang ini ya komen-komen di situ. Keren banget. Sering terima email itu dari well-being, happiness, kebahagiaan tempat kerja itu banyak yang. Wah, Dan itu kan urusannya manajemen buletin ya untuk menjawab semua pertanyaan atau komen yang ada di ini. Saya nggak jawab, aduh masa saya jawab apa ini ya? Iya benar berarti. Jadi bahkan kenapa well-being ini penting di perusahaan ya? Yang pertama tadi tipsnya satu, kita memberikan pengakuan, penghargaan dan apresiasi. Ya, ini penting ya, karena bicara well-being kadang mungkin perusahaan kok kompleks banget ya. Ya betul. Saya harus mulai dari mana? Ya, kalau kita ngomong pengakuan, penghargaan, apresiasi itu kan hal kecil yang bisa kita lakukan. Contoh misalkan hanya mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih itu sudah senang loh ya karyawan. Benar. Terima kasih kan itu pengakuan ya. Jangan dia sudah bekerja keras kemudian ejek, apa mungkin aja nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ucapkan terima kasih, good job ya. Nanti kalau misalkan ada kekurangan ya nanti ke depan lebih ditingkatkan lagi. Nah itu akan lebih semangat meskipun tujuannya sama, kalau bahasanya ini keliru ya. Karyawan itu juga bilang, waduh aku sudah kerja kok sudah dinyak, nggak dihargai belas, akhirnya males. Ini hal kecil ya. Nah, orang tuh karena bagaimanapun kalau kita bisa tuh memanusiakan manusia. Gitu loh. Betul sekali. Jadi memanusiakan karyawan, memanusiakan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dukungan manajemen, terutama dalam hal budaya kerja. Budaya organisasi. Jadi jangan biasanya dalam hal ini tuh biasanya diabaikan ya. Oh iya betul. Menganggap bahwa budaya kerja yang baik itu yang mereka senang-senang lembur. Enggak, karena generasi kita itu sekarang juga berbeda. Ada generasi X, Y, Z ya. Sekarang Z. Ya, ini katanya yang lahir tahun depan ini sudah generasi beta nih. Ya, ini kan keberagaman karyawan ini perlu diakomodasi. Bagaimana memperlakukan keberagaman ini? Bisa jadi yang anak-anak muda pengennya fleksibilitas kerja, dimanapun, kapanpun dia bisa mengerjakan. Tapi beda lagi dengan yang generasi tua. Dia pengennya bagaimana kesejahteraan dalam finansial. Ya, betul. Oh, pensiunnya seperti apa? Ada tunjangan pensiun, enggak, tunjangan kesehatan, itu yang generasi tua. Tapi kalau yang muda, yang penting fleksibel. Meskipun saya generasi X ya, ini saya kenapa sampai bertahan 24 tahun? Karena saya dari awal masuk di NSC itu punya bargaining. Apa ini bargainingnya? Bargainingnya saya harus fleksibel. Oh betul. Dari awal, sejak
pengelola yang lama, Betul, zamannya almarhum Bapak Sukadi, Pak saya bisa kerja sini tapi saya tidak bisa stay ya dari pagi. Tapi kalau hanya memenuhi 8 jam sehari saya bisa. Oh iya, betul. Tapi kalau harus stay jam 7 sampai, kalau dulu tuh masuknya jam 7. Ya, awal-awal masuknya jam 7 sampai dengan jam 3. Karena kan sampai Sabtu masuknya ya. Jadi saya jangan suruh stay. Ya, kalau saya stay enggak bisa. Ya. Karena waktu itu saya kan setelah bekerja 1 tahun kan menikah. Jadi kan kalau sudah menikah udah ribet ini. Saya daripada saya terlambat sungkan saya itu. Iya, benar. Dari awal sudah komitmen sampai dengan direktur yang kedua, Bu Didin, ya itu pun fleksibilitas. Ya. Jadi, nah ini fleksibilitas kerja ini perlu juga diterapkan dalam perusahaan, apalagi kalau sudah ada kebijakannya di peraturan karyawan. Ini harus didukung. Ya. Sehingga yang penting produktivitasnya tercapai, kinerjanya kalau misalkan kinerjanya juga tercapai. Kuncinya di situ. Ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan juga tadi dukungan manajemen, fleksibilitas kerja, kemudian ini bahwa well-being itu tidak hanya tanggung jawab dari perusahaan, tapi karyawan sendiri juga harus berperan di situ. Seperti jadi, itu ya. Dua-duanya ya, jangan kita sebagai karyawan selalu menuntut. Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan? Perusahaan misalkan sudah memberikan hak kita, maka kita harus juga melakukan yang terbaik. Kewajibannya kewajiban kita. Ya, sehingga mana yang bisa kita lakukan sama-sama gitu ya. Jangan sampai selalu menuntut, gaji harus ini, harus tinggi ya ini. Nah, karena apalagi untuk perusahaan yang kecil, kita nggak bisa nuntut, gajinya nggak naik-naik. Ya, kembali lagi mindset. Nah, mindset yang salah. Ya, ini harus diperbaiki bahwa bekerja gaji itu hak ya, misalkan tunjangan itu hak. Tapi kita juga harus berpikir bahwa bagaimana kita mengharapkan bahwa gaji itu menjadi berkah. Itu pemirsa keren banget. Gaji berkah. Menjadi berkah ya. Sehingga kita syukuri. Kalau kita mensyukuri apa yang kita dapatkan, insya Allah berkah. Berkah itu kan bisa bertambah, bisa juga cukup ya. Artinya kalau cukup, meskipun gajinya hanya 2 juta, tapi cukup untuk semuanya, itu berkah. Bertambah itu ketika 2 juta habis, ternyata ada lagi yang datang. Wah, entah dari yang mana gitu ya. Dari yang mana, karena kembali lagi bahwa kita yakin bahwa ada yang maha pemberi rizki. Ya. Organisasi, tempat kerja itu hanya salah satu wasilah. Bisa jadi, saya prinsipnya itu kayak gini, bisa jadi hujan itu airnya menguap dari daerah tertentu, tapi hujannya belum tentu di situ. Sama dengan kita bekerja pada suatu perusahaan A, tapi belum tentu rezeki kita hanya dari perusahaan A, bisa dari yang lain. Itu yang harus kita camkan sehingga keberkahan itu selalu ada, karena bekerja itu juga menjadi bagian dari ibadah. Jadi kita sama dua-duanya, itu dunia dapat, akhirat dapat. Keren banget ya podcast kali ini ya. Sungguh saya jadi ini Bu Mahmuda berpikir positif terus ini dari tadi ya ngobrol dengan Ibu. Kemudian ada lagi nggak Bu apa ini hal yang memang harus untuk meningkatkan well-being ini? Kompleksitas tadi ya. Jadi kompleksitas terhadap penerapan well-being itu bagaimana? Kalau terutama perusahaan yang kecil ya, bagaimana kita mau meningkatkan ini kan juga susah. Jadi libatkanlah karyawan dalam merancang misalkan program-program yang diimplementasikan di perusahaan. Karena kalau kita melibatkan mereka baik dalam hal-hal kecil itu, mereka akan merasa underbani kalau orang Jawa, merasa memiliki. Sense of feeling. Betul. Ya. Orang kalau merasa memiliki, dia akan mengerjakan dengan baik ya. Seperti itu ya. Kemudian juga lakukan evaluasi mungkin dalam mingguan atau dalam 2 pekan, 1 bulan terhadap program-program kerja yang dilakukan itu apakah sudah efektif ataukah belum, dan mereka dilibatkan karena aku di ini ya, karena ini juga usulan dari kami ya, seharusnya kita tanggung jawab semuanya. Wah, seperti itu keren banget ya. Kayaknya ini dalam penerapan di perusahaan ini saya sudah bisa membayangkan, wah ini pasti manajemennya pusing-pusing ini ya. Tapi enggak apa-apa, mungkin bagi para manajemen tadi apa yang disampaikan Bu Mahmuda mungkin bisa jadi masukan ya bagi perusahaan biar bisa well-being di dunia kerja, sehingga sebenarnya bisa meminimalisirkan turnover karyawan. Karena kalau terlalu banyak akhirnya kita rekrut orang baru,
ngajarin lagi nih ya, gitu kan. Dan rasa loyalitas karyawan itu juga tidak istilahnya terbentuk di perusahaan tersebut dan tidak ada rasa memiliki. Sehingga kita bicara well-being itu bukan menjadi biaya, tapi investasi. Betul. Kalau kita investasikan program well-being di tempat kerja kita, nah ini kan kalau karyawan loyal kan tidak hanya bagi karyawan sendiri, perusahaan juga untung gitu loh. Karena kinerja mereka kita nggak ngajar dari awal. Sama dengan misalnya kalau kita di perguruan tinggi, kalau gonta-ganti dosen tuh saya juga ngeluh ya, membina lagi dari awal, ngajukan lagi dari AA, ini butuh proses, dapat ngiden hilang, dapat AA hilang, sudah 11 hilang, waduh baru lagi. Nah kapan kinerja prodi, kinerja institusi ini semakin meningkat, apalagi tuntutan akreditasi juga semakin gitu ya. Harus ada dokter, harus ada LK, harus ada guru besar kalau mau akreditasinya menjadi lebih baik lagi. Betul. Nah, itu kan tidak hanya di perusahaan tapi di perguruan tinggi ini mungkin ada para manajemen di perguruan tinggi ini juga bisa mengambil ilmu di podcast kali ini. Nah, itu tadi cara meningkatkan ya saran-saran dari Ibu Dr. Siti Mahmuda. Nah, ini terakhir nih, Bu. Tantangannya, kalau tadi kita ngomongin generasi nih, selain generasi yang sudah X, Y, Z, Alpha, ini habis ini Beta, tantangannya apa ini dalam menerapkan well-being di dunia kerja? Tantangannya, sebenarnya sudah disinggung tantangan. Jadi keberagaman ini tadi, keberagaman, kompleksitas karyawan kita itu, kemudian terbatasnya dana atau sumber daya. Betul. Nah ini kan juga akan menjadi tantangan bagi. Tapi tadi kembali lagi bahwa keterbatasan itu jangan menjadi kendala yang akhirnya tidak menjadi solusi. Bagaimana kita memulai program well-being kalau misalkan terbatas sumber daya, ya mulai tadi dari hal-hal kecil, pengakuan, apresiasi, ucapan terima kasih, penghargaan. Penghargaan itu kan bisa material, bisa non material. Misalkan kalau ada prestasi, kalau saya lihat misalkan yang sering ada itu di pom bensin ya, biasanya kan ada karyawan terbaik. Betul. Atau misalkan di McD itu kan karyawan terbaik. Itu kan kebanggaan, terus dipajang di tembok itu ya, karyawan terbaik tahun ini. Itu bagi karyawan tuh meskipun nggak ada duitnya, itu hanya sekedar piagam yang ditempel itu sudah, ya, itu dia merasa happy. Aku diakui, ada penghargaan dari perusahaan. Tidak selalu uang. Ini itu teknisnya. Atau misalkan cara bagaimana ketika kita keterbatasan sumber dana. Jadi nggak harus gajinya harus naikkan setiap ini. Saya ngeluh kalau perusahaan kecil ya. benar. Tergantung tingkat produktivitas juga. Betul Bu Mahmuda. Outcome-nya atau misalkan profitnya tinggi, no problem. Kembali lagi ke kesejahteraan karyawan. Memang kalau perusahaan semakin maju, ya kesejahteraan karyawan juga semakin tinggi juga. Tapi ketika terbatas itu bagaimana kita mengelolanya? Betul, bagaimana kita mengelolanya sedangkan keterbatasannya ini banyak. Tapi tadi ada beberapa cara nih ya yang disampaikan oleh Ibu ya. Nah, ini terakhir nih Bu, mungkin Ibu bisa kasih tips gitu untuk perusahaan atau untuk para mahasiswa yang lagi bekerja sambil kuliah di Politeknik NSC Surabaya terkait dengan well-being ini, mungkin Bu Mahmuda terakhir. Untuk khususnya mahasiswa yang kuliah sambil bekerja ya. Jadi biasanya kalau di kelas itu ada yang curhat buat di perusahaannya begini. Betul. Aduh Bu, lingkungan kerjanya begini. Toksik itu ya. Toksik, ya. Saya kembalikan, sudahlah, kamu jangan selalu karena posisimu sekarang itu masih kuliah sambil bekerja dan kamu masih tamatan apa itu SMA atau SMK. Betul. Jadi bekerja itu adalah proses belajar. Jangan selalu menuntut. Yang penting satu, ketika kalian bekerja dalam lingkungan seperti itu, to be profesional, harus tetap profesional. Jadi nggak perlu menuntut ini, yang penting kamu kerja profesional ya, dan selalu berbaik sangka tadi, positive thinking, berjiwa besar ya. Sehingga saya itu kalau misalkan ada yang iri, ada yang cemburu gini, sudah, yang penting kita kerja yang baik, biarkan saja ya. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita tetap profesional. Kerjaan kita beres, tugas dan kewajiban kita beres. Nah, karena ini tanggung jawab kita sebagai karyawan di situ ya. Insya Allah kalau terkait dengan rezeki itu, kalau kamu syukuri pasti berkah cukup. Saya pasti kadang tuh tanya ke
mahasiswa, gajimu berapa? Ini berapa? Untuk apa saja loh? 2 juta bisa bantu adiknya, bayar sekolah, bayar kos, bayar cicilan sepeda. Loh, ini namanya berkah. Kalau disyukuri berkah. Betul. Yang kamu berapa? Enggak, hanya habis toh, enggak jelas kemana. Itu harus disyukuri. Ya, itu jadi bekerja itu harus happy. Jadi kalaupun perusahaan belum mendukung, berarti mulai dari kita. Jangan selalu kita menuntut. Warnailah, jangan kita yang terwarnai. Wah, keren banget ya. Saya seneng banget ya bintang tamu kali ini. Aduh, saya ini kayaknya habis acara ini saya selalu berpositif thinking terus ini ya, dan selalu percaya bahwa rezeki itu akan selalu mengalir ya, Uma Muda. Dan yang penting adalah rezeki itu harus berkah, pemirsa ya. Karena seberapa banyak pun kalau itu tidak berkah itu juga tidak baik. Kembali lagi ke diri kita. Terima kasih Bu Mamuda atas kehadirannya. Jadi pemirsa, well-being di dunia kerja itu cukup penting ya, karena memang menyangkut terkait kesejahteraan fisik, kesejahteraan mental, dan kesejahteraan sosial. Dan kembali lagi bahwa tanggung jawab well-being ini tidak hanya tanggung jawab manajemen di perusahaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai karyawan ataupun ya kita anggap sebagai pekerja lah ya. Jadi dimulailah dari diri kita dan selalu berpositif thinking dan selalu berpikir bahwa selalu ada rezeki yang akan mengikuti kita dengan berpositif thinking tersebut. Ilmu yang sangat keren sekali dari Ibu Dr. Siti Mamuda. Terima kasih Ibu atas kehadirannya ya. Semoga ini sudah akhir tahun ya. Semoga liburannya ini bisa apa ini ya? Mau bisa untuk apa ini belajar lagi kayaknya. Oke. Terima kasih pemirsa sudah pantengin terus Rubarpod di episode kali ini. Jangan lupa kita masih ada beberapa episode lainnya. Dan terima kasih kepada Bella Hotel yang sudah memfasilitasi Rubarpod untuk beberapa episode kali ini. Terima kasih kepada manajer hotel Bapak Mac yang sudah support Politeknik NHC Surabaya. Terima kasih juga untuk pemirsa, jangan lupa pantengin terus YouTube Politeknik NHC Surabaya dan sosial media kami. Selamat tahun baru 2025, selamat berlibur, jaga kesehatan. Terima kasih.